Di negeri yang kaya akan budaya dan mistiknya, Indonesia memiliki berbagai macam ajian atau ilmu gaib yang dipercaya dapat memberi kekuatan luar biasa kepada pemiliknya. Salah satu ajian yang paling terkenal dan sakti adalah ajian Saipi Angin. Konon, ajian ini mampu membuat penggunanya berpindah tempat dengan kecepatan yang luar biasa, seperti angin yang berhembus cepat tanpa hambatan. Ajian Saipi Angin dikenal lebih tinggi daripada dua ilmu serupa, yaitu ajian Kidang Kuning dan Asma Gunting. Ajian ini menjadi legendaris bukan hanya karena kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyertainya, terutama dalam sejarah Wali Songo dan pengamalannya oleh para petapa dengan kanuragan tinggi. Dahulu, di zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, para petapa dan ahli spiritual sangat dihormati. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan batin, tetapi juga kemampuan untuk menguasai ilmu-ilmu yang luar biasa. Salah satu ilmu yang sangat dihormati adalah ajian Saipi Angin. Ilmu ini dipercaya hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu, melalui pertapaan yang keras dan disiplin spiritual yang tinggi. Menurut cerita, Wali Songo yang terkenal dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sering mengamalkan ilmu ini. Ketika Sunan Bonang memukul beduk untuk memanggil para wali, mereka akan segera mengerahkan ajian lipat bumi, sebuah bentuk perjalanan spiritual yang memungkinkan mereka berpindah tempat dalam sekejap mata. Ajian Saipi Angin tidak hanya digunakan untuk kepentingan spiritual, tetapi juga untuk tujuan praktis. Kecepatan yang luar biasa memungkinkan pemilik ajian ini untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa hambatan. Dengan kecepatan itu, pemilik ajian ini dapat melintas jarak jauh dalam waktu yang sangat singkat, seolah-olah berlari di atas angin. Inilah yang membuatnya begitu sakti dan dihormati. Namun, meski kemampuan ini luar biasa, hanya mereka yang benar-benar memiliki hati yang murni dan niat yang tulus yang bisa menguasai ajian ini. Setiap penyalahgunaan atau niat buruk akan mengakibatkan kerugian besar bagi penggunanya. Dalam sejarah Wali Songo, ajian ini digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam dengan lebih efisien. Pada masa itu, perjalanan antar daerah sangat memakan waktu dan penuh bahaya. Namun dengan ajian Saipi Angin, para wali bisa berpindah tempat dengan cepat, tanpa terkendala medan yang sulit. Dalam banyak cerita, mereka menggunakan ilmu ini untuk menghadiri undangan dari Sunan Bonang atau untuk mengajarkan ajaran Islam ke tempat-tempat yang jauh. Kecepatan ini bukan hanya sebuah keistimewaan, tetapi juga simbol dari kedalaman ilmu yang mereka kuasai. Para wali dianggap sebagai pemimpin spiritual yang mampu menghubungkan dunia fisik dan dunia spiritual dengan cara yang tidak dimiliki orang biasa. Di luar kalangan Wali Songo, ajian Saipi Angin juga dikenal dalam masyarakat umum sebagai sebuah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar memiliki kekuatan batin yang tinggi. Dalam masyarakat tradisional, ajian ini seringkali dianggap sebagai tanda kehormatan. Mereka yang bisa menguasainya dipandang sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Namun, tidak semua orang yang mengklaim bisa menguasai ajian ini benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Banyak yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan mengaku-ngaku menguasai ilmu ini, padahal sebenarnya mereka hanya mencari perhatian dan keuntungan materi. Seiring berjalannya waktu, ajian Saipi Angin mulai menjadi simbol kekuasaan. Pada masa modern, banyak yang beranggapan bahwa ajian ini bisa digunakan untuk melarikan diri dari tanggung jawab atau bahkan untuk menghindari hukuman. Di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia, muncul pemikiran bahwa ajian ini seharusnya dimiliki oleh para pejabat yang terlibat dalam kasus-kasus besar. Dianggap mampu berpindah tempat dengan sangat cepat, ajian ini dipercaya bisa membantu para pejabat korup yang kabur dari kejaran hukum. Mereka yang terjerat kasus KPK, misalnya, bisa menggunakan ajian Saipi Angin untuk melarikan diri ke luar negeri dengan mudah, meninggalkan jejak yang sulit ditemukan oleh pihak berwenang. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik Indonesia, sebuah cerita muncul yang menggambarkan betapa ajian Saipi Angin bisa disalahgunakan. Seorang pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi besar mengetahui legenda tentang ajian ini. Dengar kabar bahwa salah seorang dari Wali Songo pernah menggunakan ilmu ini untuk menghindari kejaran musuh-musuhnya, dia pun mulai mencari cara untuk menguasainya. Dalam pencariannya, pejabat ini bertemu dengan seorang dukun tua yang konon bisa mengajarkan ajian Saipi Angin. Setelah melalui serangkaian ujian batin dan fisik, pejabat tersebut akhirnya berhasil menguasai ajian tersebut. Namun, bukan untuk tujuan yang mulia,
melainkan untuk kepentingan pribadi. Setelah berhasil menguasai ajian tersebut, pejabat yang kini sudah memiliki kekuasaan luar biasa merasa semakin tak terkalahkan. Ketika kasus korupsi yang melibatkan dirinya mulai terungkap, dia tahu bahwa waktunya semakin sempit. Dengan menggunakan ajian Saipi Angin, dia melarikan diri ke luar negeri dengan sangat cepat, seolah-olah menghilang dalam sekejap. Di mata masyarakat, dia kini menjadi simbol dari pengkhianatan terhadap negara dan rakyatnya. Namun, dia tidak merasa bersalah. Baginya, ajian ini adalah alat untuk menjaga diri dari ancaman yang mengintai. Dalam keputusasaannya, dia merasa bahwa ajian Saipi Angin memberinya kebebasan yang selama ini dia cari. Namun, kejahatan tidak pernah benar-benar bersembunyi. Setelah berhasil melarikan diri, sang pejabat merasa bahwa hidupnya akan berjalan dengan damai. Namun, setiap kali dia berusaha untuk menetap di tempat baru, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Seperti angin yang datang tiba-tiba, dia merasa selalu ada yang mengintai. Di setiap kota yang dia singgahi, dia merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Malam demi malam, dia dihantui oleh suara-suara yang tak bisa dia jelaskan. Suara itu seperti bisikan dari masa lalu yang meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Dia mulai merasakan penderitaan batin yang tak terperikan. Ajian Saipi Angin yang seharusnya memberinya kebebasan, malah membuatnya terkurung dalam rasa takut yang tiada henti. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian, sang pejabat akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air. Di sana, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya telah menjadi buronan yang tak terhindarkan. KPK, yang selama ini mengejarnya, akhirnya berhasil menangkapnya. Tanpa bantuan ajian Saipi Angin, dia kini harus menghadapi hukum atas segala kejahatan yang telah dia lakukan. Pada suatu pagi yang cerah di Istana Negara, suasana tampak berbeda dari biasanya. Bapak Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai menggelar rapat terbatas dengan para pembantunya. Ada sebuah tekad bulat yang terbentuk dalam dirinya, memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa ampun. Sebuah pesan yang tegas dan jelas telah disampaikan, bahwa bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, tak ada tempat untuk bersembunyi. Prabowo yang dikenal dengan ketegasan dan gaya kepemimpinannya yang berani, berdiri di depan para wartawan yang menantikan konferensi pers hari itu. Sorot kamera mengarah padanya. Suasana hening sesaat sebelum beliau berbicara. Untuk kalian, para pejabat yang masih terjerat dalam praktek-praktek kotor, saya ingin menegaskan dengan jelas. Kalau saya sudah bilang, tangkap ya tangkap. Mau kalian pakai ajian Saipi Angin, mau pakai ajian Trenggiling, atau ajian apa saja, tidak ada yang akan menghalangi kami untuk menuntaskan ini. Kata-kata Prabowo menggema di ruang konferensi itu. Para wartawan yang mendengarkan pun mulai saling berbisik, mengagumi ketegasan yang jarang terdengar dari seorang pemimpin negara. Tugas kami adalah untuk memastikan negara ini berjalan dengan baik. Pemerintahan yang bersih adalah fondasi bagi kemajuan bangsa. Jika kalian masih bermain-main dengan uang rakyat, kalau kalian masih bersekongkol dengan mafia-mafia korup, kalian akan kami telusuri dan kami tangkap, lanjut Presiden Prabowo. Tak hanya sekadar berbicara, Presiden juga telah memerintahkan seluruh aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Polri, hingga Kejaksaan, untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada. Tidak ada ruang untuk pelarian. Semua pihak yang terlibat dalam korupsi, dari tingkat pusat hingga daerah, akan diusut tanpa pandang bulu. Di luar istana, dampak dari pernyataan Presiden langsung terasa. Berita tentang perang melawan korupsi ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Masyarakat mulai merasa ada harapan baru. Mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi para pejabat yang selama ini menikmati kekayaan secara tidak sah. Namun, Prabowo tidak hanya berfokus pada tegasnya penegakan hukum. Dia juga menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan. Beliau membentuk sebuah tim yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan penggiat anti korupsi untuk memberikan masukan dan melaporkan dugaan praktik korupsi yang terjadi di lapangan. Tim ini diberi kebebasan untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Ini adalah bentuk transparansi yang belum pernah ada sebelumnya di pemerintahan Indonesia. Rakyat merasa lebih terlibat dalam proses perubahan yang sedang berlangsung.
Seiring berjalannya waktu, hasil yang mulai terlihat sangat menggembirakan. Ratusan pejabat yang terlibat korupsi berhasil ditangkap. Beberapa kasus besar yang sebelumnya dianggap tak tersentuh mulai terungkap ke publik. Masyarakat pun bersorak, merasa kemenangan ini adalah buah dari perjuangan kolektif mereka. Namun, tidak semua pihak senang dengan langkah tegas Presiden. Beberapa pihak yang merasa terancam mulai melakukan perlawanan. Mereka berusaha memanipulasi opini publik, bahkan mencoba untuk menekan aparat yang sedang bekerja keras dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, Presiden Prabowo tidak gentar. Ia terus melangkah, tanpa mundur sedikit pun dari tujuannya untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Di tengah perjuangan ini, Prabowo mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa perang melawan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah sebuah kewajiban. Ini bukan tentang saya atau kalian, kata Prabowo dalam sebuah pidato di depan ribuan pendukungnya. Ini adalah tentang Indonesia yang kita cintai. Ini adalah tentang masa depan anak-anak kita. Kita tidak bisa membiarkan korupsi merusak negeri ini. Dengan ketegasan dan visi yang jelas, Prabowo Subianto telah membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun perjalanan panjang masih menanti, semangat untuk terus berjuang melawan korupsi tetap menyala. Dan bagi mereka yang ingin menantang pemerintahan ini dengan cara yang kotor, mereka tahu bahwa Bapak Presiden akan selalu siap, dengan semua daya dan upaya untuk menangkap mereka. Karena, bagi Presiden Prabowo, perang melawan korupsi adalah perang yang tidak boleh kalah. Keberhasilan dalam menangkap pejabat-pejabat yang terlibat dalam korupsi semakin menggema. Tidak hanya di ibu kota, tetapi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, operasi pembersihan terus dilakukan tanpa henti. Setiap minggu, nama-nama baru muncul di media, diiringi dengan berita penangkapan dan penyelidikan yang terus berkembang. Rakyat Indonesia mulai merasa bahwa perubahan yang mereka harapkan selama bertahun-tahun akhirnya datang. Di jalan-jalan, di warung-warung kopi, hingga di kantor-kantor pemerintahan, pembicaraan tentang pemberantasan korupsi menjadi topik utama. Banyak yang merasa bangga dengan ketegasan Presiden Prabowo, merasa bahwa negara kini dipimpin oleh seorang yang tidak takut untuk menghadapi tantangan besar, meski itu berarti berhadapan dengan kekuatan besar yang tersembunyi. Namun, meski langkah tegas Prabowo mendapat dukungan dari banyak pihak, masih ada yang mencoba merongrongnya dari dalam. Para pejabat lama yang merasa kekuasaannya terganggu mulai berusaha melawan secara diam-diam. Mereka menyebarkan desas-desus, bahkan menggunakan media untuk menjelek-jelekan kebijakan pemerintah. Ada juga kalangan elit yang merasa terancam oleh kebijakan Prabowo dalam memberantas korupsi. Mereka berusaha mencari celah hukum, memanfaatkan kebingungan atau ketidakpastian dalam sistem hukum untuk menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Namun, Presiden Prabowo tidak terpengaruh. Dengan strategi yang matang, ia terus memperkuat posisi pemerintahannya. Ia memperkenalkan reformasi birokrasi yang lebih transparan, mengurangi peran perantara dalam proses administrasi, dan memperketat pengawasan terhadap aliran dana negara. Selain itu, Prabowo juga berfokus pada penguatan lembaga-lembaga negara yang berperan dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dengan dukungan penuh dari Presiden, KPK diberikan kekuatan lebih besar untuk melakukan penyelidikan tanpa halangan. Para penyidik dan pejabat yang berintegritas dilibatkan untuk menegakkan hukum secara adil. Namun, perjuangan ini bukanlah tanpa hambatan. Beberapa oknum yang berada di posisi strategis mulai melakukan sabotase dengan cara yang lebih halus. Mereka mencoba mempengaruhi opini publik, menciptakan keraguan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Ada yang mulai menyerang kebijakan ekonomi Prabowo yang dianggap terlalu keras bagi sektor-sektor tertentu, terutama sektor bisnis yang selama ini bergantung pada praktek korupsi. Di tengah tekanan tersebut, Presiden Prabowo terus berkomunikasi dengan masyarakat. Ia sering turun ke lapangan, bertemu langsung dengan rakyat untuk mendengarkan keluhan mereka, sekaligus mengajak mereka untuk terus berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Prabowo tahu bahwa dukungan rakyat adalah senjata terkuat dalam pertempuran ini. Pada suatu hari, dalam sebuah pidato di hadapan ribuan orang di lapangan besar, Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan pesannya yang kembali menggetarkan hati banyak orang. Kita telah melangkah jauh, namun perjalanan ini belum selesai. Korupsi adalah musuh besar yang merusak bangsa ini dari dalam.
Mereka yang terlibat dalam korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi mereka juga mencuri masa depan kita semua. Saya tidak akan pernah mundur dalam perang ini. Tidak peduli seberapa besar ancaman yang mereka buat. Indonesia harus bebas dari korupsi, dan kita akan mewujudkannya bersama. Suasana di lapangan menjadi sangat emosional, rakyat bersorak, dan banyak di antara mereka yang terinspirasi oleh tekad Presiden. Di saat yang sama, Prabowo juga semakin menggalakkan pendidikan anti korupsi sejak usia dini, dengan mengintegrasikan materi tersebut dalam kurikulum sekolah. Ia tahu, untuk memastikan pemberantasan korupsi berhasil dalam jangka panjang, generasi berikutnya harus dibekali dengan pemahaman dan prinsip-prinsip moral yang kokoh. Seiring dengan langkah-langkah yang terus diambil, Prabowo semakin dikenal sebagai pemimpin yang tidak kenal lelah dalam melawan ketidakadilan. Meskipun tantangan dan tekanan datang dari berbagai arah, ia tetap menunjukkan keteguhannya. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Angka korupsi mulai turun drastis, dan citra negara di mata dunia mulai pulih. Namun, di balik pencapaian-pencapaian tersebut, Prabowo tetap merendah. Ia seringkali mengatakan, saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang pelayan rakyat yang berusaha untuk menjaga kehormatan negara ini. Yang penting adalah kita semua bekerja bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. 1 tahun setelah pidato yang menggemparkan itu, Prabowo Subianto berdiri di depan rakyat Indonesia lagi, kali ini dengan senyuman penuh harapan. Hasilnya terlihat jelas, Indonesia semakin bersih dari korupsi, dan rakyat mulai merasakan manfaat dari kebijakan yang diambilnya. Namun, Prabowo tahu bahwa pekerjaan ini belum selesai. Ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi, dan tidak ada ruang untuk berhenti. Dengan semangat yang terus menyala, ia melangkah maju, memastikan bahwa setiap pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, tahu bahwa jika mereka berani mengkhianati rakyat, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Setelah keberhasilan awal dalam memberantas korupsi, pemerintahan Prabowo mulai memasuki fase yang lebih strategis, pencegahan dan pembangunan sistem anti korupsi yang permanen. Prabowo menyadari bahwa meski banyak pejabat korup yang sudah ditangkap, akar masalah korupsi di Indonesia bukan hanya soal individu, tetapi sistem yang memungkinkan perilaku koruptif terus bertahan. Prabowo, bersama timnya, meluncurkan program besar yang disebut Revolusi Sistem Pemerintahan Bersih, RSPB. Program ini melibatkan reformasi menyeluruh di setiap lini birokrasi, mulai dari transparansi dalam penggunaan anggaran hingga otomatisasi proses administratif. Teknologi digital menjadi kunci utama dalam program ini. Sistem lelang proyek, pengelolaan pajak, hingga pelayanan publik dibuat berbasis digital, mengurangi peran manusia dalam pengambilan keputusan untuk meminimalkan peluang suap dan manipulasi. Di bawah program RSPB, setiap daerah diwajibkan melaporkan penggunaan anggarannya secara real-time melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Data-data ini juga diawasi oleh sebuah lembaga independen baru yang dibentuk oleh Prabowo, Otoritas Transparansi Nasional, OTN. Lembaga ini memiliki mandat untuk memonitor keuangan negara dan memberikan sanksi administratif langsung bagi lembaga atau pejabat yang melanggar prinsip transparansi.